Justru Sya'ban ini adalah bulan yang tidak kalah kemuliaannya dengan bulan-bulan yang telah kita lewati. Maka disebutlah namanya Sya'ban, bulan yang bercabang-cabang. Apa sih bercabang-cabang? Ya karena kebaikan yang kita lakukan, dia akan bercabang-cabang tuh. Di satu kebaikan, itu akan bercabang-cabang pahalanya. Di sana ada, di sana ada, di sana ada, di sana ada. Itu bulan Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, para jamaah Masjid Jami' Nur Hidayah, mudah-mudahan pagi ini kita diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Hari yang terbaru untuk kita. Ini hari terbaru ya. Kemarin sudah lewat hari-harinya. Ini hari terbaru. Mudah-mudahan Allah berikan futuh kepada kita. Allah bukakan pintu hati kita. Dengan kita bisa melaksanakan taat di hari ini yang mulia. Dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari bala, bencana, malapetaka, musibah. Musibah yang kita tidak inginkan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada pagi hari ini kajian kita tentang sebuah judul kitab Madza fi Sya'ban. Ada apa sih di bulan Sya'ban yang digembor-gemborkan itu bulan mulia. Bahkan Nabi katakan bulan Sya'ban ini bulan yang dilalaikan orang. Ya Allah. Orang tidak apresiasi dengan adanya bulan Sya'ban. Tidak tertarik. Justru Sya'ban ini adalah bulan yang tidak kalah kemuliaannya dengan bulan-bulan yang telah kita lewati. Maka disebutlah namanya Sya'ban, bulan yang bercabang-cabang. Apa sih bercabang-cabang? Ya karena kebaikan yang kita lakukan, dia akan bercabang-cabang tuh. Di satu kebaikan, itu akan bercabang-cabang pahalanya. Di sana ada, di sana ada, di sana ada, di sana ada. Itu bulan Sya'ban. Makanya di bulan Sya'ban, Nabi katakan bulan yang dilalaikan orang. Karena orang beranggap kemarin Rajab udah agung, sehingga fokus Rajab. Nanti dikit lagi Ramadan, nah ini bulan santai. Sya'ban bulan santai katanya. Tapi justru Sya'ban ini juga jangan sampai kita lalai. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan ingatan kuat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Sya'ban juga termasuk bulan yang besar ya, bulan yang agung. Kenapa Sya'ban dinamakan bulan agung? Nah, ini ada sebuah kitab khusus nerangin Sya'ban. Namanya Madza fi Sya'ban. Nama kitabnya karya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki. Seorang ulama Mekah. Ya, ulama besar di Mekah. Yang sering dulu ke Indonesia. Ini Sayyid Muhammad mengarang kitab khusus tentang Sya'ban. Ada apa sih di bulan Sya'ban? Satu. Bahwa di bulan Sya'ban ini yang pertama adalah bulan yang dimana diarahkan kiblat. Dipindahkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram. Kalau Isra kan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah ini di bulan Sya'ban ada pemindahan arah kiblat. Kenapa? Karena memang dulu ketika Nabi hijrah ke Madinah, ceritanya dulu Ka'bah arah kiblat diarahkan sama Allah untuk mengarahkan ke Baitul Maqdis. Ke arah Baitul Maqdis gitu. Nah, akhirnya selama 1,5 tahun itu Pak, sholat 5 waktu menghadapnya ke Baitul Maqdis. Ya, ke Masjidil Aqsa. 1,5 tahun. Nah, itu Nabi dalam hatinya setelah 1,5 tahun Nabi dalam hatinya suka ada keinginan arah kiblat pindah. Pindah ke mana? Pindah ke Masjidil Haram. Sampai Allah ceritakan itu ya. Cerita hati Nabi itu diceritakan Allah dalam Al-Quran. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Qad nara, sungguh kami juga ngelihat.
kata Allah. Sungguh kami juga ngelihat. Taqalluba wajhika, senantiasa wajah Nabi Muhammad itu mengarah ke arah langit, nurun, pengen dapat wahyu. Pengen arah kiblat tuh pindah ke Masjidil Haram. Maka Allah bilang, falan walliyannaka, maka sungguh kami akan alihkan kepadamu arah kiblat. Kiblat mana? Kiblatan tardoha. Kiblat yang kamu suka. Bayangin nih Pak, ini ayat kalau kita renungin ya Allah. Bagaimana Allah ngikutin kemauan Nabi Muhammad. Jadi kemauan Nabi Muhammad yang dalam hati sampai diikutin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting Nabi Muhammad ridho. Ya Allah. Bayangin Pak, sampai Nabi Muhammad belum ngomong, belum mengucap, baru di hati kepengen aja. Langsung ditunaikan sama Allah. Yang penting Nabi Muhammad ridho. Kita ini biasanya Pak, ibadah ini kita cari ridho Allah. Benar nggak? Tujuan kita ini sebenarnya. Sebenarnya seorang hamba itu ibadah tujuannya cari ridho Allah. Ya, sampai-sampai Nabi Musa itu dalam Al-Quran diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam munajatnya, ya. Apa dalam Al-Quran Allah katakan tuh tentang ya bahwa Nabi Musa itu ya wa ujiltu rabbi ilaika litardo wa ajiltu ilaika rabbi litardo, dan aku cepat tanggap ya Allah di saat perintahmu, aku segera laksanakan litardo, agar kamu ridho sama aku. Jadi Nabi Musa itu kalau diperintahkan sebuah ibadah cepat tanggap, tujuannya biar Allah ridho. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam justru arah kiblat yang dipengenin ke arah Masjidil Haram, ya itu dilaksanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperturutkan Allah. Yang penting Nabi Muhammad ridho. Beda kelas ya. Sampai Allah saja cari ridho Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di ayat yang lagi lebih populer Pak. Di ayat yang lebih populer Allah katakan tuh, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Sungguh kami bakal kasih, apa sih mau engkau Muhammad, kami bakal berikan. Yang penting fatardo. Yang penting kamu ridho. Ya Allah. Sampai Allah berusaha mencari ridho Nabi Muhammad. Aduh. Makanya kita beruntung banget dah. Beruntung hani'an lana, ya keberuntungan besar buat kita punya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Ya Allah, Allah bilang wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah bakal kasih apa saja yang kamu suka, yang kamu mau, yang penting kamu ridho. Yang penting kamu ridho ya Muhammad. Apa sih kemauan kamu? Pengen pindah kiblat, aku pindahin. Makanya sampai kata Sayyidah Aisyah, istrinya sendiri sampai bilang begini, Bu. Pak, istrinya Nabi. Ini Allah kayak ngikutin engkau aja, ya. Ya, ngikutin apa maumu diikutin terus sama Allah. Begitu cinta banget sih Allah sama engkau ya Muhammad, sampai-sampai kiblat yang kamu senengin Allah ikut. Allah ikut, yang penting kamu ridho. Ya, itu Sayyidah Aisyah ngomong begitu, istrinya. Istrinya ngomong sama lakinya, kalau cara kita mengundang, Bang, Masya Allah luar biasa ya Allah. Ya, seolah-olah tuh Allah cari ridho kamu. Apa sih maunya kamu diikutin. Apalagi ketika turun ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, tuh turun ayat begitu, Allah Nabi Muhammad langsung bilang, idzan ya Rabb la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, kalau memang kau mau cari ridho saya nggak bisa ridho. Kalau masih ada satu aja umat saya yang di neraka, ya Allah. Satu aja umat saya di neraka, saya belum ridho, saya belum puas. Kalau umat saya udah di sorga semua, baru saya ridho. Itu ya cita-cita Nabi Muhammad, jangan ada satu pun umatnya yang dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu. Iya, baru Nabi Muhammad ridho. Ya Allah. Mudah-mudahan bulan Sya'ban kita bisa cari ridho Nabi Muhammad. Amin. Kalau Allah saja cari ridho Nabi Muhammad, ya Allah, gimana kita nih umatnya? Carilah hal-hal yang menyenangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejarah
bulan Sya'ban itu diantaranya turun ayat pemindahan arah kiblat. Kalau kita ke Madinah, mungkin bapak-bapak yang pernah ke Madinah ya, itu kita akan temukan masjid kiblatain. Masjid kiblatain ya, masjid dua kiblat. Maksudnya masjid dua kiblat. Iya dulu Nabi lagi sholat di situ, dipindahkan arah kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Makanya itu masjid disebut Masjid Kiblaten. Masjid Kiblaten ya. Nah, itu sejarahnya gitu. Itu terjadi pada bulan Sya'ban. Itu kiblat Pak bukan masalah bukan masalah sepele, masalah besar. Sejarah besar kiblat karena selama orang kiblatnya masih ke arah Ka'bah, berarti itu orang Islam. Jadi kita jangan gampang ngapirin orang ya. Ngata-ngata orang kafir atau musyrik, jangan. Selama dia Ka'bahnya kiblatnya sama Ka'bah, ya kita pastikan dia orang Islam ya. Meskipun memang ada Islam yang garis lurus, ya ada Islam yang garis bengkok ya. Tapi tetap Islam aja. Walaupun bengkok juga paku gitu. Paku kan ada yang lempeng ada yang bengkok. Ya tetap paku juga gitu ya. Cuman kalau paku yang bengkok jarang dipakai kali ya. Kalau mau dipakai kudu digetok dulu biar lempeng, bener nggak? Iya seperti itu ya. Nah, itu kiblatnya masih sama Ka'bah. Itu yang pertama, sejarah yang pertama begitu ya. Masya Allah. Sampai dikatakan ma'ara rabbaka illa yusar fi ridhak fi hawak. Katanya itu dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan, jadi aku tidak melihat Tuhanmu kecuali ngikutin apa kemauan engkau ya Rasulullah. Itu kata Sina Aisyah ya ketika turun ayat pindah arah kiblat. Yang kedua Pak, bulan Sya'ban ini bulan, awas nih, bulan diangkat amalan kita ya Allah. Ini amal kita diangkatnya setahun sekali Pak. Jadi pengangkatan amal tuh ada yang pengangkatan amal yang diangkatnya setahun sekali diangkat amal kita. Per tahun tuh diangkat amal kita. Makanya nih bulan Sya'ban kalau bisa cakepin dah amal-amal kita. Kenapa? Karena semua amal bakal diangkat oleh Allah pada bulan Sya'ban. Itu diantaranya ya, diangkat secara per tahun ya. Dikatakan di sini, ya Rasulullah lam araka tasumu min syahri minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Dikatakan katanya Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah tidaklah aku menyaksikan kamu sering puasa. Sering puasa, jadi artinya sering puasa, lebih banyak puasa ya di bulan Sya'ban ini. Ada apa gerangan di bulan Sya'ban? Rasulullah jawab, oh dzaka syahrun yaghfun nas. Inilah bulan yang dilupakan oleh orang antara Rajab dengan Ramadan. Ada di tengah-tengah antara Rajab dan Ramadan, namanya bulan Sya'ban. Orang jarang orang pada lalai kebanyakan. Jadi Nabi Muhammad Pak, di antara puasa yang paling banyak jumlah harinya adalah puasa bulan Sya'ban ya. Karena hari dilalaikan orang, Nabi tetap naik semangat ibadahnya. Dan itu kata Nabi, syahrun ya, bahwa Ramadan ini termasuk bulan yang dimana bulan diangkatnya ya, bulan yang diangkatnya amal ibadah menuju Allah SWT. Maka aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam kondisi sedang berpuasa gitu. Jadi kita bulan Sya'ban ini kalau ada waktu besok kita puasa ya. Ya puasa, diantaranya puasa yang cakep itu Pak, dalam sebulan sekali ada puasa 3 hari namanya Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid ya. Ayyamul Bid itu hari-hari terang bulan 13, 14 dan 15. Ya, kalau besok kira-kira 13, 14, 15 dimulai dari hari Rebo, Kemis, Jumat. Itu kalau mau puasa tanggal 13, 14 dan 15 ya. Kalau mau puasa ya dipersilahkan puasa itu. Bahkan di hadis lain dikatakan idza jaa nisfun min Sya'ban faqumu lailaha wa sumun naharaha. Apabila datang pertengahan Sya'ban tuh yang dikenal dengan malam nisfu. Malam nisfu. Itu diperintahkan faqumu lailah, maka hidupin malamnya. Jadi Pak kalau kita nggak bisa ngidupin tiap malam ya Allah, kita ini lemah ya, tiap malam ngidupin malam-malam kita yang ibadah. Minimal dah malam nisfu Sya'ban.
Sunnah kita hidupin tuh malam. Jangan lalai dengan handphone, TV, ngobrol, jalan. Jadikan malam itu malam untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang bilang, "Idza ja'akum nisfun min Sya'ban faqumul laila." Kalau kamu telah menjumpai malam nisfu Sya'ban, maka ibadahlah di malam harinya, wasumu naharha, dan puasalah di siang hari. Malam ibadah, siang puasa. Kayak Ramadan begitu. Ini menyikapi nisfu Sya'ban kayak Ramadan. Malamnya ibadah, siangnya puasa. Kenapa? Supaya kita gak, orang banyak lalai banget Pak. Orang zaman sekarang ya, kelalaiannya udah kelas tinggi. Sampai nisfu Sya'ban aja nggak baca Yasin. Nisfu Sya'ban. Apalagi sampai ngata-ngatain tuh. Apaan tuh nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Nggak ada ajarannya, nggak ada dalilnya. Waduh. Ini yang Nabi katakan dulu, orang dilalaikan dengan nisfu Sya'ban. Ditambah lagi ada propaganda, berita-berita ini yang hoax. Berita-berita hoax yang menggembor-gemborkan nggak ada dalilnya. Baca Yasin pada malam nisfu Sya'ban. Ini bahaya nih. Orang yang gembor-gemborin begitu. Kita kalau di Pekalongan tuh Pak. Di Pekalongan, di Tegal ya. Itu Bapak lihat dah, saksiin dah. Itu kalau malam nisfu Sya'ban udah kayak Idul Fitri. Jalan raya nih dari sini nih. Sampai ke Grand Grace sono. Orang bersop-sop di jalan raya. Kumpul Pak. Ngapain? Ngidupin waktu maghrib sampai isya. Baca Yasin 3 kali. Iya. Kemarin aja nih 2 tahun yang lewat nggak ngadain karena COVID ya. Jadi nggak boleh kerumun. Besok mah ada nih. Malam Jumat. Pas malam Jumat lagi. Wah double. Satu malam Jumat udah malam keistimewaan. Yang kedua double lagi. Ada malam nisfu Sya'ban. Jadi kalau bisa Pak kita di hari Mas ini kita umumin lah nggak apa-apa. Kita umumin, kita gembor-gemborin gitu. Bapak-bapak, para jamaah kaum muslimin muslimat, warga Kampung Rawa, sekitar Masjid Nurul Hidayah, bahwa nanti malam jangan lupa ya, malam agung, malam nisfu Sya'ban, gitu. Bahwa malam itu kita dianjurkan oleh Nabi kita untuk menghidupkan malam. Minimal kita hidupinlah waktu maghrib dengan isya. Baca Yasin 3 kali tuh. Ya, minimal itu. Kalau pengen sanggup, pengen kuat malam nisfu Sya'ban, begadang dia. Kalau yang kuat, begadang. Habis sembahyang isya sampai subuh, jangan tidur. Apa aja kerjain? Berbagai macam taat. Apa baca zikir la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Apa sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya. Ya sekali-kali lah begadang nggak apa-apa. Kan kata Oma Irama, begadang apa? Begadang jangan begadang ya. Kalau nggak ada artinya. Tapi kalau begadang malam nisfu Sya'ban ada artinya. Karena begadang untuk menghidupkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah kagak sanggup tuh ibadah semalam suntuk. Ya bawa ngayang dah, bawa keliling, ziarah ke wali-wali. Semalaman tuh. Bang, dia datang ke wali ini baca Yasin, baca zikir, datang lagi pindah lagi ke sampai datang subuh, jangan tidur. Ntar habis sembahyang subuh, sebelum subuh makan sahur dah. Makan sahur ya, makan sahur. Habis makan sahur udah ya. Paginya kita puasa ya. Tidur dah tuh, pagi tidur, terbangun menjelang sholat Jumat bangun ya. Ibadah, siangnya kita hari Jumat, kita lagi puasa, kita sedekah. Wah. Abi dulu pernah tuh ya. Tanya satu persatu sahabat, bukan satu persatu secara berbarengan. Siapa yang semalam ibadah tahajud? Oh, pada nunjuk semua. Ada yang kagak nunjuk juga. Siapa yang malam tadi subuhnya berjamaah? Wah, ada yang nunjuk lagi. Siapa yang hari ini sedekah? Oh, nunjuk lagi dia. Siapa yang hari ini puasa? Oh, nunjuk lagi dia. Itu sahabat yang nunjuknya ganti-gantian. Antara ada yang nunjuk, ada yang kagak, ada yang nunjuk, ada yang kagak, ada yang nunjuk, ada yang kagak. Semua ibadah dirinci sama Nabi. Karena berkaitan dengan hari agung, hari mulia. Siapa yang hari ini nengokin orang sakit? Siapa yang hari ini nganterin jenazah ke kuburan? Siapa yang hari ini udah bersilaturahmi dengan kerabat saudara? Itu dari sekian banyak sahabat. Yang semuanya dikerjain adalah sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq.
radhiyallahu an. Gitu ya. Jadi kalau bisa Pak, semua ibadah kita raup di saat-saat bulan mulia, malam mulia, yaitu di antaranya malam nisfu Sya'ban. Kalau orang-orang dulu sih dari tiap malam ngidupin ya malam nisfu Sya'ban. Nah, itu ya. Yang kedua ya. Jadi kenapa sih ada apa sih di bulan Sya'ban sampai diagung-agungin, digembur-gemburin? Oh iya, karena biasanya kemuliaan bulan itu ada menunjukkan sejarah seperti kemuliaan bulan Rabiul Awal. Karena ada sejarah penting di situ, lahirnya Nabi Muhammad SAW.